Oleh itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan juga mengakui dan berharap semoga nikmat senantiasa bertambah. Diberinya kita ilmu sekarang, mudah-mudahan dengan kita syukuri ilmu kita semakin bertambah. Diberinya kita kekuatan mengamalkan ilmu, mudah-mudahan Allah semakin memberikan kita kekuatan mengamalkan ilmu kita. Para asatidz dan ustazah, para kiai serta adik-adik yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya sayangi, tidak lupa kita berselawat dan salam khususnya di malam Jumat ini, karena memang sangat dianjurkan berselawat kepada Nabi di hari dan malam Jumat. Mudah-mudahan semakin sering nama kita disebutkan kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan semakin hafal nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Dan doa kita mudah-mudahan cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Jila'ul Afham, bahwasanya doa termasuk yang paling cepat dikabulkan adalah dengan berselawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat seorang hamba, seorang laki-laki di zamannya salat dan berdoa tanpa membaca selawat kepadanya, Nabi SAW mengatakan ajilar rajul, ini orang bergesa-gesa. Apabila seseorang berdoa, maka hendaklah dia memuji Allah, menyanjungnya dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ayah dan ibu kita, guru-guru, ustadz dan ustazah kita, alim ulama serta tokoh-tokoh kita, para zu'ama dan umara kita, Allah berikan kepada yang hidup taufik untuk senantiasa dapat hidayah di atas kebenaran, dan semoga yang sudah mendahului Allah berikan limpahan ampunan dan rahmat. Semoga dilapangkan kuburannya dan diterima amal-amal salehnya, dihapuskan dosa-dosanya. Terkhusus imam kita Ibnu Jamaah rahimahullah yang pada malam ini kita bersamanya melalui kitabnya Tazkiratu As-Sami' wal Mutakallim fi Adabi Al-Alim wal Muta'allim. Nah, sebagaimana beliau secara teori ilmu pendidikan bahwasanya ulama itu mesti lebih dahulu beradab daripada penuntut ilmu, sebab mereka itu adalah contoh dan teladan. Makanya beliau memulai dengan adabu al-alim, adabnya ulama. Nah, karena kita ini adik-adik ini kan calon-calon ulama semua ini, makanya harus belajar adab ini dulu. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita tahu membezakan mana di antara kita yang mesti diikuti dan mana yang mana pula yang mesti dijauhi. Demikian juga bagi kita para ustadz, para ustazah, dia mudah-mudahan semakin Allah berikan peluang dan kesempatan untuk mengambil bagian terbesar dari akhlak ini. Walaupun kita tidak luput dari berbagai kekurangan, tetapi jangan terlalu kuang bano. Ini terlalu kuang bano. Dalam kajian kita sebelumnya sudah kita atau Syekh sudah membahas dua adab al-alim. Ada yang bisa menyebutkannya? Yang pertama, ada yang bisa menyebutkan, tunjuk tangan. Yang pertama merasa diawasi Allah selalu. Yang kedua,
menjaga kemuliaan ilmu, jangan sampai merendahkan ilmu. Masya Allah. Kita mulai dari sekarang. Tafadhal ya Ustaz. Iya, silakan. Tidak apa-apa, silakan. Nah, Masya Allah. Afwan, barakallahu. Pada nengok ke situ jadinya. Jangan hilang fokus. Insya Allah masih ada. Nah, ma'asyarul kiram, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk adab alim yang ketiga. Pertama, dawabul muraqabah, yang senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa diawasi akan senantiasa mawas diri dan teliti. Jangan sampai tersilap, jangan sampai tersalah. Apalagi tidak hadir sama sekali. Apalagi tidak hadir sama sekali. Ada pengawasnya, Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, ilmu itu mulia. Allah sudah angkat ilmu dan orang yang berilmu, maka jangan direndahkan, jangan dihinakan dengan menjadi hamba-hamba duniawi. Nah, yang ketiga, qala rahimahullah, as-salithu, yang ketiga, ayatakhallaqa bizuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadri al-imkan alladhi la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi, yaitu memiliki akhlak atau bersikap zuhud kepada dunia, zuhud kepada dunia, wa taqalluli minha, ngambil sedikit daripadanya, biqadril imkan, sedapat mungkin, allazi la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi, dengan syarat jangan sampai menyusahkan dirinya dan jangan pula menyusahkan keluarganya. Jadi zuhud mengambil sedikit dari dunia, jangan sampai mempersulit dirinya, bermudarat pada dirinya, ya gara-gara zuhud sampai tidak makan bergizi. Ya nanti pengurus pondok bikin aturan, adik-adik ini harus zuhud, jadi makannya tidak boleh bergizi, tidak boleh pakai ikan, tidak boleh pakai daging. Nah, habis itu pucuk ubi, goreng kacau. Tahu goreng kacau? Kalau sekonyang dia goreng kacau dulu tuh, karena itu yang lama tahannya. Tahu goreng kacau? Goreng kaca. Ubi itu dia halus tipis-tipis, digoreng seperti kaca, dia nampak di belakangnya. Itu disebut goreng kacau dulu. Nah, kemudian kalau salah gigit bisa luka gusi kita. Kalau bahasa kampung awak munguh. Jadi kalau salah-salah kunyah sampai masuk ke salah-salah lagi, saking tipisnya bisa melukai ini. Enggak, itu bukan zuhud maksudnya. Karena sebagian orang menafsirkan zuhud itu dengan apa? Dengan tidak makan yang bernyawa. Misalnya, tidak makan ikan, tidak makan daging. Tidak, bukan itu zuhud. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sayyiduz zuhad, adalah penghulunya ahli zuhud. Beliau makan daging apa tidak? Makan daging. Minum susu apa tidak? Minum susu. Alhamdulillah. Jadi zuhud bukan berarti tidak menikmati, tetapi tidak berlebihan dalam menikmati. Oleh itu definisi zuhud sebenarnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, dari sikap seorang manusia, apakah dia seorang alim, bahkan seorang saudagar sekalipun, konglomerat sekalipun, kita akan tahu dia itu orang zuhud atau tidak, sekalipun tampilannya necis. Coba Ustaz ketemu dengan Syekh Al-Muhaisin, enggak ya? Enggak. Dosen tapi enggak ngajar kami, dia dosen di Universitas Islam Madinah, termasuk pengusaha properti terbesar di Madinah di zamannya.
sampai-sampai dia menjadi orang kepercayaan Raja Pahat untuk masalah sosial. Beliau subhanallah dikenal zuhud, tapi mobilnya merek mutakhir, orang baru inden dia ada dapat. Itu apa cara urusnya? Gimana caranya? Jadi orang bergaul dengannya, melihatnya, dan nampak ini orang zuhud. Apa sebab? Dengan kekayaan yang melimpah seperti itu, dia tidak pernah berlomba dengan orang mendapatkannya. Yang kedua, ketika mendapatkannya tidak susah untuk mengeluarkannya. Sampai dikenal. Dan saya pernah ke kantornya beliau, itu pun karena diajak. Karena ada kawan orang Thailand waktu itu minta tolong, tapi ini nolong yang menghasilkan. Itu ceritanya kawan ini masih S1. Kalau S1 kan tidak dapat prioritas untuk dapat tempat tinggal dari kampus, jadi dia nyewa di luar. Jadi habis masa kontrak, dia nak bayar kontrak, tentu perlu bantuan. Temannya yang S2, teman saya tetangga, dia bilang, Sadasman bisa minta tolong. Mungkin gak nampak model lama, model uang kasihan nengok kan, jadi tak tolong kamu. Apa itu? Kawan si Fulan namanya Ismail waktu itu, nak minta bantuan. Kalau gitu, kalau minta ke uang laju, tak boleh untuk awak, tak tolong dah. Jadi dia minta ke uang, maju saya. Dan waktu itu saya teringat pula ada mahasiswa Indonesia, kawan juga dari Madura, juga nasibnya sama. Nasibnya sama. Akhirnya saya bilang, saya telepon sebulan, mau enggak dapat bantuan? Tentu kalau yang ditawarin bantuan dia mau gitu. Kalau gitu ikut saya malam ini. Pergilah kami berempat, saya dengan kawan yang tadi, kemudian 2 orang yang kita ingin hobikan itu. Sedikit pun tak ada niat untuk kita, Pak Dokter, untuk kami tenyonya. Ya subhanallah, sampai kantornya, rata-rata di kantornya banyak orang-orang cacat. Orang cacat dipekerjakannya. Orang seharusnya perusahaan yang sudah bonafide seperti itu, tentu orang-orang ganteng, orang cantik ya. Kalau di Indonesia kan pakai cantik juga sekalian. Ini orang-orang cacat. Supaya apa? Supaya orang ini dapat bantuan dari dia punya izzah bekerja, bukan mengharapkan tenaganya, bukan profesional. Ya tukang bikin syai atau duduk di depan menyambut orang gitu ya. Jadi subhanallah, supaya orang ini ketika beliau kasih uang, daripada kasih tanpa kerja, karena agak malu juga kita. Tapi ketika dapat uang dari beliau dengan bekerja, ada izzah baginya. Dia dapat duit dari syekh karena saya bekerja. Subhanallah. Masuklah ke beliau, singkat cerita. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Salam, kemudian basa-basi. Lalu dia sampai ada yang bisa dibantu. Itu kita katakan, ini teman saya, sini orang Thailand, ini orang Indonesia. Kalau bisa sih perlu untuk dana untuk kontrak rumah. Yalah, tidak banyak ngomong, dia ambil amplop. Karena memang uangnya banyak kan, tidak payah lagi dia ambil amplop, isi amplop, ambil 2 kan, kasih nih, silakan. Habis itu dia bicara lagi, antum berdua di mana? Saya bilang saya sedang S2, S3 di hadis, ini S2 di tarbiyah. Oh gitu, tinggal di mana? Di Sakan Jamiah. Dia ambilnya amplop 2. Nengok dia ambil amplop 2, atau laci isi lagi, berdebarlah hati ini. Iya kan pasti itu awak lagi itu kan. Yang 2 kan sudah. Ini terus terang, ini saya cerita apa adanya. Berabu hati memang. Iko pasti itu tak awak kuasa niatnya. Wahada lakuma, ini untuk kalian berdua. Subhanallah, ternyata isinya 2 kali lipat diberikan untuk kawan tadi. Coba bayangkan. Jadi kita menolong orang, jangan
harap balasan dari orang, harap balasan dari Allah. Allah beri. Suatu saat ada lagi, karena ini berhasil, ada lagi minta tolong, pergi lagi. Cuman kali ini sudah mulai nah itu masalahnya. Gara-gara yang kemarin mulai terbesit, jangan-jangan dapat lagi. Alhamdulillah tidak dapat. Jadi sebenarnya rezeki itu tidak perlu diniatkan, ya, dapat dari orang, tapi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas. Jadi ketika dia dan tidak dapat dia. Kembali ke tadi, kaum muslimin, orang zuhud itu bukan tidak menikmati, tetapi dia menikmati apa yang Allah berikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau dia orang berduit, dia pakai yang bagus, sesuaikan dengan pendapatannya, tetapi digunakan untuk yang bermanfaat baginya di akhirat, tidak membuat dia sombong. Maka mobil mewahnya siapa saja bisa masuk ke dalam, dia tidak tahu penarang. Jadi kaum muslimin muslimat, kalau lah bawa mobil mewah, yang bayang tidak boleh oleh dong situ gini, tidak. Kemudian beliau kapanpun bisa di stop dimanapun. Inilah artinya zuhud itu tidak dibuat-buat, bukan dengan merobek-robek kain, bukan dengan ketika makan pakai 3 jari gitu sampai payah pula makan. Nah begini, antum kau pakai korma bisa 3 jari, boleh kau nasi, kau hukum nanti terlambat sampai. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, jadi seorang alim yatakhallaq bizuhdi fid dunya, zuhud pada dunia. Zuhud itu beliau sudah menasihatkannya, wa taqalluli minha, dan mengambil sedikit daripadanya biqadril imkan, sedapat mungkin. Allazi la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi, yang tidak bermudarat bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Jangan gara-gara zuhud nanti umah bati tak dilope bocor misalnya. Tidak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Fa inna ma yuhtaju ilaihi lidzalik 'ala al-wajh al-mu'tadil min al-qana'ah laysa yu'addu min ad-dunya. Karena mengambil sesuatu yang dibutuhkan dari urusan dunia itu sesuai dengan apa namanya? 'ala al-wajh al-mu'tadil, mengikuti cara pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula mengharamkan diri dari kebaikan, yaitu jalan pertengahan. Minal qanaah, ini termasuk qanaah. Laisa yu'addu minad dunya, ini tidak termasuk mencintai dunia, tidak termasuk mencintai dunia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab kenapa mesti seorang alim itu zuhud? Karena bagaimanapun ilmu ini juga ada nafsunya. Bahkan hubbus sadarati, ingin selalu tampil di depan di bidang agama ini lebih dahsyat daripada ingin di depan di bidang-bidang lain. Orang kaya ingin paling kaya, biasa. Orang cerdas ingin harus lebih cerdas, biasa. Tapi tidak sedikit orang alim mesti dia yang paling alim. Nah, ini yang berbahaya. Kata Nabi SAW, ini lebih berbahaya dari 2 serigala lapar dilepas ke gerombolan domba. Ini namanya an-nafsu, atau apa namanya, an-nafsul khafiyah, asy-syahwatul khafiyah, syahwat tersembunyi. Modelnya untuk agama, tapi intinya adalah syahwat tersembunyi, ingin selalu berada lebih tinggi di atas segalanya. Nah, ini menyebabkan tidak sedikit pertama melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, berlomba tidak dengan prestasi tapi dengan prestise, dengan tim sukses bukan karena sukses. Akhirnya ibarat manjat batang pinang, ya itu dia manjat batang pinang je tak. Ini kalau manjat batang pinang tu orang Belanda dulu buat tu ditonton awak deh. Sudah itu jadilah itu lambang kemerdekaan gini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, filosofisnya kalau nak sampai kata pijang kawan kan ya,
Semakin banyak contoh panjat pinang semakin contoh itu nampak. Negara yang banyak panjat pinang contoh itu. Kalau nak naik kata, kalau nak naik ke atas pijak kawan. Nan paling azab itu nan paling bawah. Yang paling bawah paling azab. Yang paling di atas dia itu nari-nari di atas. Allah musta'an. Oleh sebab itu, dia buat panjat pinang tak? Nah, dia buat panjat pinang tak bagus. Karena secara psikis tak baik, secara fisik juga merusak fisik kita. Tapi anduk si ejanya, kan anduk untuk paling bawah tak luruh. Hah? Upah bawi tak sampai, tak dapat dia kaum muslimin. Akhirnya dia lah ada kereta sekian. Tapi lah ada kereta tak tahu ada punggung nganyu lah. Apa dia buat? Lah apa kena pijak tadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi akibat daripada tidak zuhud seorang alim, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji untuk mendapatkan hal-hal yang kadang bersifat duniawi. Oleh sebab itu kata Syekh, wa aqallu darajatil alim ay yastaqzira at-ta'alluqa bid-dunya. Paling sedikit, paling rendah derajat seorang alim dalam bab ini ay yastaqzira at-ta'alluqa bid-dunya. Dia merasa jijik untuk bergantung kepada dunia. Artinya terpaut kepada dunia. Kenapa? Li'annahu a'lamun nas bi khissatiha. Karena seorang alim dia yang lebih tahu dari orang lain betapa hinanya dunia, dan dia juga tahu wa fitnatiha, bagaimana fitnahnya dunia. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada yang dirahmati Allah, orang bersaudara gara-gara dunia pecah, orang yang bersahabat gara-gara dunia bermusuhan, orang yang gara-gara dunia yang harusnya saling mendukung tapi saling menjatuhkan. Gara apa? Gara-gara dunia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kenapa ini diingatkan oleh Syekh? Karena memang seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, at-taishu fi man ishtaghala bil ilmi ashaddu minhu fi ghairihim. At-taishu, hasad yang salah alamat itu di kalangan orang yang bekerja di bidang ilmu lebih dahsyat daripada orang yang bekerja di bidang lain. La haula wala quwwata illa billah. Baik, wa sur'ati zawaliha. Seorang alim juga tahu betapa cepat hilangnya dunia ini. Makanya dia setidak-tidaknya dia takut atau jijik untuk bergantung kepada dunia. Nah, wa kasrati ta'abiha wa nasabiha. Cepat hilangnya dan banyak taatnya, banyak lelah, banyak penatnya. Capek berlari mengejar dunia tapi tidak juga dapat kecuali sedikit, kecuali yang dituliskan. Akhirnya kekecewaan yang kita dapatkan. Oleh sebab itu seorang alim tak boleh bergantung kepada dunia hatinya. Fahuwa ahaqqu bi adamil iltifati ilaiha wal ishtighali bi humumiha. Maka seorang alim adalah orang yang paling patut untuk tidak mempedulikan dunia dan sibuk dengan mengejar cita-cita dunianya. Wa anis Syafi'i, diriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i kemarin? Ada yang tahu? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam mazhab. Ada berapa mazhab yang terkenal? Ini juga 4. Satu Syafi'i, langsung Syafi'i juga. Yang kedua sini lah, cukup lah. Ada yang tahu yang 4? Nah, silakan. Mazhab Maliki, terus
Keras suaranya dikit, laki-laki masa lembut suaranya. Hah? Hanafi, Syafi'i, Hambali, Dasmani. Tidak ada. Ya Syekh. Hah? Sudah. Nah, sini juga. Tak. Sini cepat. No. Bersurah. Masya Allah. Hayakallah. Barakallah. Kamu pembukanya tadi kan? Nah, jazakallah. Mau juga? Baik. Mohon maaf. Jadi berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law awsa atau law usi li aqalin nas surifa ila zuhad." Kalau diwasiatkan ke Allah usia li aqalin nas, kalau ada wasiat bunyinya, misalnya ada orang meninggal ya, saya misalnya meninggal, mau tuan saya meninggal, jangan dulu sebab belum ada wasiatnya. Misalnya ada orang meninggal, lalu dia bilang sepertiga dari harta yang saya tinggalkan untuk orang yang paling cerdas, orang yang paling berakal. Ini kata Imam Syafi'i ini. Andainya ada wasiat seperti ini, tidak disebutkan siapa orangnya, pokoknya siapa yang paling berakal, siapa yang paling cerdas, ini untuk dia wasiat ini. Imam Syafi'i kan ahli fikih tadi ya, ahli fikih dia. Nah, ini fatwa beliau nih. Lau usiya li aqalin nas, kalau diberikan wasiat, ada wasiat dari orang meninggal untuk orang yang paling cerdas, orang yang paling berakal, surifa ila zuhad, maka diberikan wasiat itu kepada orang yang zuhud. Ya, kalau ada nanti wasiat tidak disebutkan siapa orangnya penerima, tapi disebutkan orang yang paling cerdas, jangan tengok nilai rapornya, enggak. Jangan ditengok yudisiumnya, kamlaut semua kamlaut, tidak. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, surifa lizuhad, diberikan kepada orang-orang zuhud, cari orang-orang yang zuhud. Tapi zuhud tadi apa maknanya? Bukan yang pakaiannya compang-camping, tidak. Bukan yang tidak mau makan yang tidak enak, yang enak, tidak. Yang zuhud itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Yang meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Ini ajma'ul aqwal. Ini perkataan yang paling, definisi yang terbaik yang kita ketahui, bahwa zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sebab Nabi kita alaihi salatu wassalam orang yang paling zuhud, beliau tidak meninggalkan dunia sama sekali, tapi seluruh yang dikerjakannya dari urusan dunianya bermanfaat di akhirat. Bukan baju yang buruk-buruk, tidak. Mereka tuan cari pula yang compang-camping pakaian, tidak. Bukan itu maksud Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi orang yang tidak tamak kepada dunia karena takut tidak bermanfaat di akhirat. Kata beliau, qul falaita syi'ri man ahaqqu minal ulama'i bi ziyadatil aqli wa kamalih. Sungguh, kata Imam Syafi'i, demi sungguh, siapa yang lebih berhak dari ulama? Siapa yang lebih berhak dari ulama untuk bertambah akal dan sempurnanya? Pasti ulama yang paling cerdas, pasti ulama yang paling sempurna, dengan syarat dia mengamalkan ilmunya. Makanya dalam perkataan Fudail bin Iyad, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, bahwa seorang alim itu bila mengamalkan ilmunya sah amalannya. Bila sah amalannya, zuhud dia pada dunia.
Bila dia zuhud pada dunia, lebih mengejar akhirat. Kalau dia mengejar akhirat, dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih walaupun secerdas orang tapi masih berlomba untuk dunia, bahkan perlombaan yang tidak sehat, maka kita katakan ini bukan orang cerdas. Ini belum lagi seorang alim. Walaupun dia berilmu tapi tidak patut mendapat menyandang gelar ulama menurut definisi yang sesungguhnya. Itu kata Fudail ibn Iyad rahimahullah. Tapi ulama lah yang harusnya yang lebih ilmunya, yang lebih cerdas akalnya dan sempurna akalnya. Jadi sebenarnya yang paling patut zuhud itu menurut Imam Syafi'i itu adalah ahlul ilmi. Kemarin sudah saya ceritakan ya, Imam Syafi'i itu, coba lihat ini modelnya Imam Syafi'i itu zuhudnya. Disuruh jadi qadi al-qudat, qadi al-qudat, qadinya para qadi, hakimnya para hakim. Apa namanya sekarang tuh? Mahkamah Agung. Kalau kan belum mau nak jadi tuh, kadang-kadang tapi tak obat ngara, tak cukup tes kadang dah harus pakai. Iya, kadang-kadang tak cukup tes ya dah. Lah lulus tapi alun lolos kadang. Lah lulus tapi alun lolos. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, coba lihat, ditunjuk oleh khalifah untuk jadi qadil qudat, lari dia, melarikan diri dari Baghdad. Tahu dia ada perintah, surat perintah untuk pengangkatan, dia lari dari Baghdad. Kemana lari? Ke Kufah. Diperintahkan oleh khalifah cari sampai dapat. Tapi bukan hidup satu mati, tidak. Cari sampai dapat dan bawa ke depan saya. Dicari ke Kufah, hampir tertangkap, lari lagi ke Basrah. Tidak juga aman, dicari lagi ke Basrah. Mata-mata mencari. Lari dia kemana? Ke Makkah. Ya Makkah tentu orang ramai ke situ, dicari juga ke situ. Lari ke Madinah. Lari ke Madinah dulu. Habis itu ke Makkah. Di Makkah juga tidak aman dia, dicari lagi. Dia lari ke Yaman. Lari di Yaman. Coba lihat, dikejar oleh jabatan. Kalau kita kita hari ini kan sayang bila ini terjadi pada ulama ya, bila terjadi pada ulama mengejar jabatan, saling sikut, saling jatuhkan sesama. Seharusnya sesama ulama jangan saling mendahului ya. Apalagi saling menjatuhkan, jangan saling mendahului. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah sesama ulama seperti ini, jatuh kita. Oleh sebab itu kalian jangan sampai jangan sampai menuntut ilmu ini untuk jadi ketua ini ketua itu, jangan. Tidak ada boleh bayangkan saya ingin jadi ketua, tidak. Saya ingin jadi alim, amil, salih, muslih, dah cukup. Tapi kalau diberi nanti jangan tolak. Mana tahu nanti kalian disuruh di presiden, jangan tolak, enggak, jangan tolak. Habis itu angkat ustaz jadi wakil. Bilang ustaz, presiden saya wakil gitu ya, gitulah. Jadi kan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masa rela antum presiden saya wakil? Apa ada tua-tua diperintah sama dia? Jadi kaum muslimin lari dulu ke Yaman. Sampai di Yaman, karena khalifah atau amirnya waktu itu, gubernurnya adalah Ahlul Bait, dia bilang, ya Aba Abdillah, lau ja'a amirul mu'minin wa anta tahta qadami la arfa'uha. Kamu di sini aman wahai Abu Abdillah Asy-Syafi'i. Andainya khalifah datang ke sini, dia nanyakan kamu, padahal kamu bersembunyi di bawah telapak kakiku, aku tidak akan angkat. Berarti gubernurnya tahu bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak ingin jabatan, tidak ingin jabatan. Subhanallah, jadi Mahkamah Agung besar gaji itu, besar. Jadi jangankan ikut-ikut asesmen, apa asesmen namanya, mendaftar,
Bukan, dia tidak dicari, dikejar, karena memang dia orang patut gitu. Imamnya di zamannya mau cerdas Imam Syafi'i rahimahullah. Akhirnya karena tidak ketemu jabatan kosong, akhirnya diangkat yang lain. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Setelah dilantik yang lain itu, baru Imam Syafi'i keluar dari persembunyiannya. Nah, yang pertama ingin dia lakukan adalah umrah ke Makkah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuran dia gara-gara ndak dapat jabatan. Kalau kita dapat jabatan baru syukuran. Ini yang bedanya kaum muslimin dan muslimat. Orang dulu disuruh jadi khalifah, nangis. Orang sekarang ndak jadi khalifah, nangis gitu. Ini yang beda. Oleh sebab itu kita harus bentuk generasi-generasi yang tidak tamak terhadap jabatan. Tentu harus ulama yang jadi contohnya. Kalau tidak ada ulama yang contoh, tidak bisa. Maka Zais tidak mau jadi apa? Kan tidak mau saya di bupati lah. Tidak, lewat tim sukses. Tidak kan? Tapi kalau sampai tidak nak mau saya susah doang. Jadi Allah lah. Jadian wakil. Nah. Ini kalau lah pokoknya lainnya bupati tak wakil lah, punya awak dulu lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ketika dia berangkat ke Mekah, Imam Syafi'i rahimahullah dibekali oleh gubernur Mekah, gubernur Yaman, uang berapa banyak kemarin? 50.000. 50.000 banyak loh, kali 2,5 juta. Nah, berarti 750 juta. Iya. Ribu. Nah. Berapa dapat? 50.000 dikali 2,5 juta. Ah? 7,5 miliar. Banyak tu kan? Banyak sekali. Banyak ya. Beliau berangkat ke Mekah dapat bekal itu. Gubernur memberi beliau karena dia tahu Imam Syafi'i itu tidak lama piti di tangannya. Jadi kalau tuan-tuan nanti tahu, makanya Syekh bin Baz banyak orang nitip duit ke beliau karena orang tahu bahwa beliau duit tidak lama di tangannya. Ketika beliau jadi rektor di Universitas Islam Madinah, ketika di audit di akhir tahun, uang yang paling banyak utang rektor beliau. Apa sebab? Tidak pernah menolak orang minta bantuan. Awak dia tidak mau utang itu dia tak mau janjinya. Banyak tak mau boleh bodoh. Ini bahasa bawang awaknya tidak ada sosok yang tidak lope dia. Tidak ada sosok yang tidak lope sehingga utang banyak. Allah musta'an. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Muslimin muslimin. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah dikasih uang tadi sebelum dia masuk Mekah. Dia berkemah di Bi'ru Tuwa, tempat Nabi SAW dulu berkemah sebelum haji wada. Lalu dia umumkan siapapun alul bait, keluarga Nabi SAW yang ada di Mekah, silakan datang kepadanya. Lalu beliau bagi-bagikan dari 50.000 tadi, yang tersisa hanya 50. Berarti berapa persen dibagiin dah? 99%. Ianya 99% disisakan untuk beliau 1%. Kalau awak kan bisa berdali kan, bagi 3 kan layur, bagi 3 kan banyak tu kan. Nah, enggak. Beliau tak pernah berpikir. Itu pun karena sudah dapat semua. Andainya masih ada yang belum dapat, mungkin tidak ada untuk bagian beliau. Subhanallah. Inilah yang dimaknai dengan zuhud. Bukan tidak pernah berpiti banyak, bukan tidak pernah megang piti banyak, tapi piti banyaknya tadi bukan diletakkan di hatinya, tapi di tangannya. Ini beda yang di hati. Kalau dia di hati diam ya, tengok doang lah tak sakit polo. Bu tengok doang pun tak sakit polo. Dengan orang yang meletakkannya di tangan. Mas waktu tuh bantilah.
azan dan lanjutkan sampai soal pendek. Nah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian berkata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, setelah menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang alim itu lebih patut, lebih akalnya lebih sempurna. Ini contohnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika dunia itu datang kepadanya,
dia tidak memegang dan tidak mencintainya, tapi tetap mengambil daripadanya. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan beda antara orang yang tamak dengan orang yang tidak tamak, walaupun makan sama banyaknya. Kan adonan tamak, adonan makan lama. Orang makan bisa aja sama banyak dengan orang tamak. Tapi orang tamak itu tahu nggak tuh? Bedanya tamak dengan yang makan banyak? Nggak tahu tuh orang? Hah? Bedanya tamak, dia mau menang sendiri, nggak peduli orang sudah makan atau belum. Yang penting dia makan, itu orang tamak. Kalau orang yang tidak tamak, walaupun makannya banyak juga, dia dahulukan orang. Bahkan kalau perlu dia tidak makan supaya orang makan. Dia tidak dapat asal orang lain dah dapat. Itu bedanya orang tamak dengan yang bukan tamak. Orang tamak bila tak dapat bunyi, nyaring bunyinya, ngomel-ngomel ke sana kemari. Kalau orang yang tidak tamak, walaupun suka juga yang banyak, tapi dia tidak ngomel, tidak menggerutu, tidak kecewa. Jelas? Tidak jauh dia nampak. Nah, tengok dah nanti siapa yang suka ngomel-ngomel karena tidak dapat, jangan-jangan ada penyakit tamak dalam dirinya. Pas tidak dapat ngomong dia, tapi pas dapat diam dia. Pas dapat diam, pas tidak dapat ngomel. Ini saja kalau dapat bacitonya dibawa deh kan. Kalau para cik-cito maneren dia kayak boleh ndak ada. Nah, dapatnya tapi ada ndak boleh ada. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa qala Yahya ibn Mu'az, Yahya ibn Mu'az, ini perkataannya, ia perkataan orang yang aslinya pengalaman langsung, yang melaksanakan langsung. Jadi perkataannya bernilai, diakui oleh para ulama. Beliau itu 3 orang beradik, Ismail, Ibrahim, dan Yahya. Yang paling tua adalah Ibrahim, nomor 2 Yahya, nomor 3 Ismail. Beliau wafat 258 Hijriah. Yahya ibn Mu'az Ar-Razi rahimahullah ta'ala, yang merupakan ahli zuhud di zamannya dan ahli sekaligus ahli hikmah. Biasanya orang zuhud ini juga ahli hikmah. Orang zuhud ini biasanya ahli hikmah. Lihat, Fudail bin Iyad ahli zuhud, ahli hikmah. Sufyan bin Uyainah ahli zuhud, ahli hikmah. Asy-Syafi'i ahli zuhud, ahli hikmah. Ahmad bin Hanbal ahli zuhud, ahli hikmah. Malik bin Anas ahli zuhud, ahli hikmah. Jadi ma'asyarul kiram dirahmati Allah, zuhud itu melahirkan hikmah seperti yang sering disebutkan oleh para ulama kita. Wa qala Yahya bin Mu'az, "Law kanatid dunya tibran yafna." Andainya dunia ini, seandainya dunia ini ibarat batu mulia atau besi barang mulia, tibran, emas murni, tapi yafna, bisa hancur atau bisa habis. Wal akhiratu khazafan yabqa. Andainya dunia ini emas tetapi berakhir. Wal akhiratu khazafan yabqa. Sedangkan akhirat itu ibarat tanah liat yang lama tahannya, atau tembikar yang lama tahannya. Tahu je tanah liat? Tembikar tahu? Takau tentu? Takau? Enggak juga ya, apa lagi? Keramik itu tahu? Tempat-tempat cawan-cawan minum itu kan dibuat asli dari tanah liat. Tergantung mutunya, semakin bagus mutunya semakin ini. Bahannya tanah liat. Jelas? Tidak jauh tembikar ya. Lahir di milenial itu tidak tentu. Nah, kaum muslimin muslimat, andainya dunia ini emas tetapi dia berakhir. Wal akhiratu khazafan, sedangkan akhirat itu ibarat tembikar atau tanah liat.
tapi kekal, tidak habis umurnya kekal. Lakana yanbaghi lil aqil isarul khazafil baqi ala tibrit fani. Maka orang yang cerdas pasti mendahulukan yang kekal daripada yang tidak kekal. Emas tapi habis, emas tapi habis, hancur. Sedangkan tembikar, Pak yang nyebut basuh-basuh setu-setu, sedangkan tanah liat dia selalu ada. Nah, tentu kalau yang lama tahan didahulukan daripada yang cepat habis. Jelas ya? Nah, andainya misalnya HP ini dari emas, tapi lahan 2i-nya, sedangkan HP ini terbuat dari plastik, tahan 50 tahun. Mana yang kalian dulukan? Yang tahan 2 hari atau yang tahan 50 tahun? Nah, itulah contohnya lebih kurang. Tak joleh ya. Terjauh nomi tadi tanah tembikar tak tahu namanya. Nah, yang tahan lama pasti didahulukan daripada yang tahan sebentar. Itu orang cerdas. Andainya itu emas, ini tanah, bagaimana dengan apa kata beliau? Fa kaifa wad dunya khazafun fanin. Bagaimana kalau seandainya yang benar, padahal dunia ini ibarat tembikar yang akan hancur. Wal akhiratu tibrun yabqa atau tibrun baqin, sedangkan akhirat adalah emas yang bertahan lama. Tentu yang akan didahulukan emas yang tahan lama, yaitu akhirat. Jadi kata beliau berandai-andai, andainya dunia ini ibarat emas, sedangkan akhirat ibarat tembikar, mana yang kekal, dunia atau akhirat? Akhirat. Padahal kenyataannya dunia ini ibaratnya tanah liat saja, akhirat itu adalah emas. Maka orang yang berilmu tidak mungkin mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Itulah sebabnya ulama paling berhak untuk zuhud kepada dunia. Nah, bila ulama juga tidak zuhud, maka jangan diharap umat akan zuhud pula. Oleh sebab itu, sebelum kita berilmu atau setelah berilmu, seorang alim mesti zuhud pada dunia. Zuhud, sekali lagi, zuhud pada dunia itu bukan berarti tidak boleh cari penghasilan, tidak. Bukan berarti tidak boleh kaya, bukan. Bukan tidak boleh menjadi pemimpin, tidak. Coba lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kaya atau miskin? Kaya, tapi dia zuhud. Dia pemimpin atau bukan? Pemimpin, tapi zuhud. Istrinya satu atau banyak? Tapi dia zuhud. Nanti gembira, masih kecil-kecil dah gembira dengan istri banyak. Nah, memang fitrah ni, fitrah ni. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panglima perang, panglima pemberani, tapi zuhud. Abu Bakar radhiyallahu anhu saudagar kaya, iya kan? Tapi zuhud. Utsman bin Affan kaya raya tapi zuhud. Abdurrahman bin Auf kaya raya tapi zuhud. Ali bin Abi Thalib pemberani tapi zuhud. Nah, jadi zuhud itu bukan yang loyo-loyo, yang salah paham. Bukan yang litak-litak, tidak. Tapi yang zuhud itu adalah bisa bertahan dalam segala keadaan dan tidak berebut untuk mendapatkan dunia yang fana ini. Jelas? Jelas? Jadi kalau dapatnya memang dengan prestasi, bukan dengan prestise. Ya, bukan dengan didorong-dorong,
tapi memang patut untuk didorong. Bukan dengan tim sukses, tapi memang sukses yang sebenarnya. Nah, kalau bisa demikian, berarti sampailah kita pada masalah zuhud ini. Abdullah bin Mubarak, ulama besar, tapi orang kaya besar, tapi dia zuhud. Gimana tanda zuhudnya? Dia cari harta dengan cara yang halal, dan bila berinfak tak pernah takut miskin. Tahu tak pernah takut miskin? Jadi berapapun dibutuhkan dia keluarkan. Subhanallah, subhanallah. Dia kalau naik haji ngajak orang haji sekecamatan gratis. Ya, gratis. Boleh juga adik-adik bercita-cita itu. Mudah-mudahan nanti saya, kalau saya berhasil nanti jadi orang kaya, saya akan hajikan orang se-Indonesia. Jangan bayar dulu, orang se-RT saya dulu lah, jadilah. Tapi jangan pilih RT yang padat penduduknya. Ya, dapat kalau sekarang menghajikan orang se-RT itu sudah besar itu. Satu RT bisa kita hajikan. Se-RT berapa penduduk, Ustaz? Berapa kakak? Nah, anggaplah 200 kakak se-RT. Nah, itu dapat menghajikan 200 orang, Masya Allah. 2 kali 2 ya? Kan suami istri kan? Masya Allah, 400 orang. Boleh bercita-cita itu. Abdul Mubarak pernah jadi ulama besar. Kalau naik haji, bawa orang satu rai itu diajaknya untuk naik haji, tapi beliau cerdas. Lihat, supaya orang tadi punya izzah, dia tidak umumkan gratis. Nah, coba lihat, dia tidak umumkan gratis. Dia umumkan siapa yang naik haji dengan saya tahun ini mendaftar. Daftarlah Pak Haji, calon haji ya. Siapa nama? Muhammad. Taib. Berapa duit? Misalnya catat 30 juta, ada duit saya. Ya, catat 30 juta diterima, disimpan, dibagikan apa-apanya. Datang lagi Pak Haji, Ustadz, siapa namanya? Aikal. Berapa duit? Oh, saya ada 50. Ambil 50, catat 50, ikat, simpan. Jadi mereka ini berangkat nih haji bersama Abdullah Mubarak. Seolah-olah mereka itu Ibnu Mubarak seperti penyelenggara travel sekarang. Jadi pekerja jadinya. Jadi mereka minta menyuruh Abdullah Mubarak itu, pada ulama ya, bebas mereka. Pak Abdullah, ini makanan kurang katanya. Siap. Coba bayangkan. Jadi dia orang kaya besar tapi melayani jemaah. Seolah-olah dia pekerja seolah-olah dia pekerja travel tuh. Padahal dia tanggung orang tuh nanti. Seluruh kegiatan haji dia ngurus. Kemudian setelah pulang nanti, bukan hanya haji aja, oleh-oleh belanja di Mekah, ke pasar Seng. Sekarang ada pasar Seng lagi. Besarnya ke Unnabiyah di Madinah kan, belanja ke situ. Dia yang belikan semua itu. Setelah itu pulang ke kampung sampai selamat, alhamdulillah. 2 hari di kampung, dia tebar undangan kepada seluruh yang pergi haji bersamanya, dengan keluarganya diundang, istilahnya syukuran, diajak makan. Jadi setelah selesai dipanggillah haji siapa tadi? Muhammad. Nah, antum setor berapa kemarin? 25 juta, 25. Nih uang 25 juta lagi. Tambah 2 setel jubah baru. Masya Allah. Haikal, setor berapa? 50 juta. Balik lagi 50 juta. Tambah 2 setel jubah baru. Kayo tak? Kayo? Tapi dia imamuz zahidin, imamnya ahli zuhud. Apa sebab? Hartanya bukan untuk berebut, bukan untuk berlomba jadi siapa yang paling kaya, bukan berebut jabatan, bahwa dia ulama yang harus jadi ketua. Tidak. Dia ingin ilmunya untuk semua orang, ingin harta untuk semua orang. Dan wajarlah Ibnu Hajar menyebut dia jumi'a fihi jami'u khisalil khair, seluruh sifat kebaikan terhimpun pada pribadi Abdullah ibn Mubarak rahimahullah.
Ada yang bercita-cita jadi beliau? Yang ingin jadi Abdullah Mubarak, coba tunjuk tangan. Gak ada yang mau. Mau? Sini saya kasih modal. Sini saya kasih modal. Nah, iya, saya kasih modal lah. Mudah-mudahan dengan ini nanti dapat jadi Abdullah Mubarak. Mana kampungnya? Kan baru ya. Mau jadi Abdullah Mubarak. Ulama besar, kaya besar, pemurah besar. Bukan ngomong besar. Baik. Saya kasih antum ya. Silakan. Nah. Iya, ini orang besar, orang besar. Modalnya besar. Nah. Baik, hayakumullah. Kenapa tidak nunjuk tadi? Kenapa tidak nunjuk? Kasih modalnya kan nunjuk tadi. Kalian penakut. Sabaqakum Ukasha. Siapa nama tadi sayang? Hah? Arjuna. Akan saya ingat nama ini 50 tahun lagi. Kalau saya masih hidup. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan menjadi barakah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di dalam waktu. Makanya jangan penakut enggak. Kalau saya suruh nunjuk aja. Kan enggak ada risikonya. Allah musta'an. Baik. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.